dipimpin oleh Iska Ardina Faizura. Sebelum memulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama berdoa. Berdoa dapat disilahkan. Dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Jadi agenda kita hari ini adalah presentasi kelompok 2. Namun sebelumnya mungkin kita bisa bahas terlebih dahulu. Untuk yang minggu sebelumnya kita bahas apa ya? Bahas pertanyaan perkuliahan. Oke, pertanyaan perkuliahan. Izin bertanya, Bu. Di contoh soal kelompok 1 itu kan ada perhitungan bound of error-nya dikalikan 2. Kalau saya tidak salah dengar itu berdasarkan pembulatan nilai T-tabel. Apakah memang harus dibulatkan atau boleh jika kami menggunakan nilai asli dari T-tabelnya tanpa pembulatan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya saya close ya. Nah, sekarang jawabannya kita cek dulu di PowerPoint kelompok 1. Jadi bound of error atau di sini adalah Y bar plus minus T alfa per 2 akar varian Y bar. Nah, merupakan selang kepercayaan. Jadi awal mulanya itu adalah dari T alfa per 2. Jadi kalau misalkan kita cek di T tabel atau misalkan saya di sini pakai Excel ya. Pakai Excel juga bisa kita mendapatkan T-tabel, caranya sama dengan T inverse. Sama dengan T inverse, probability-nya 0,05% ya. Degree of freedom-nya misalkan 100 sampel kecukupannya. Nah, 1,98. Itu untuk ketika menggunakan distribusi T. Atau misalkan kita menggunakan distribusi normal, norm inverse. Nah, kita cari norm inverse, probability-nya 0, karena distribusi normal itu ada 2 sisi, maka dia harus dibagi 2, 0,025 dengan min adalah 1 karena normal standar. Minnya 0, standar deviasinya 1. Nah, minus 1,95 atau itu kan dari sisi kiri. Nah, ada juga dari sisi kanan, jadi sama aja ketika nilainya minus sama plus, atau misalkan dibuat kayak gini absolute norm inverse 0,02501. Nah, 1,95 atau kalau misalkan cari di tabel T atau tabel Z itu nilainya adalah 1,96. 1,96. Ada yang punya tabel T tabel atau Z tabel? Saya juga lupa nggak nyimpan. Di mana ya? T-tabel atau Z-tabel bisa dicek. Ada nggak ya di sini? Di buku apa ya? Lupa saya. T-tabel atau Z-tabel. Nah itu tadi Fernanda punya nggak tabel T-tabel atau Z-tabel atau googling? T-tabel. Nah, dicek kalau misalkan dengan alfa 5% itu kena dapatnya berapa nilai T-nya. Di Z apa di T, Bu? Boleh di T, boleh di Z. Yang peluangnya apa ya? 0,9750 ini. 0,975, bisa dicek lah ya nanti ya di T tabelnya. Tapi kalau
tadi, oh salah, saya bukan share screen. Share screen. Nah, kalau tadi di di Excel kan kita dapatkan T inverse atau Z inverse itu sama dengan T tabel atau Z tabel. Nah, itu nilainya sekitar 1,98 1,95. Makanya di kelompok 1 kemarin itu adalah untuk bound of error-nya adalah menjadi seperti ini, 2 kali varian. Varian sesuai dengan parameter estimasinya. Kalau misalkan kita menggunakan parameter rata-rata berarti Y bar. Kalau misalkan kita gunakan parameter total berarti tau. Kalau misalkan kita gunakan parameter proporsi berarti varian proporsi. 2 kali varian proporsi. Jadi itu adalah asal muasal kenapa 2 di sini, 2 kali akar varian kemudian estimasi parameternya. Bisa dipahami penanya? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah boleh kita menggunakan 1, misalkan di sini ya, kita cek di Shiver untuk memiliki selected sample size, cari yang simple random sampling. Nah, ini ya, simple random sampling. Ntar dulu. Oh, dia langsung bound of error-nya 2 kali varian Y bar. Jadi asal muasalnya tadi dari T alpha per 2 atau misalkan dari pendekatan Z alpha per 2. Nah, mungkin nanti bisa dicari di buku Mendenhall, harusnya ada. Karena saya juga pernah cek, saking aja lupa lokasinya. Atau ini ya, misalkan di buku TSS yang dibuat oleh Buayan. Nah, hasil pendugaan didasarkan contoh itu, nah ini dengan ini ya, kesalahan pendugaan atau bound of error estimation atau dengan tingkat kepercayaan 95% atau alpha 5%, maka B atau bound of error sama dengan Z alpha per 2 akar varian Y bar. Nah, ini kebetulan parameter yang digunakan adalah parameter Y bar. Nanti parameternya menyesuaikan, boleh pakai tau atau boleh pakai proporsi. Nah, dengan pembulatan Z alpha per 2 sama dengan 1,96. Tadi kita cari bersama, ini kan ya 1,95996 atau 1,98, 1,96. Nah, itu adalah mendekati 2 sehingga maka digunakan B sama dengan 2 akar varians Y bar. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan nilai asli dari Z alpha, misalkan pakai 1,9 ya silahkan. Jadi mungkin pembedanya adalah 0,04 ya berarti ya. Berbeda 0,04. Nah, itu kalau dari jawaban saya. Nah, sekarang untuk post test. Nah, ini ya untuk post testnya kita cek. Nah, ini ada yang download-nya ada sebanyak 32. Berarti ada 32 mahasiswa yang mengumpulkan terlambat. Nah, mungkin karena kemarin kan kita punya waktu 30 menit dibagi 4 soal. Nah, satu soal 7,5 menit. Nah, kalau misalkan kalau kemarin asumsi saya berikan waktu 30 menit karena kan rasanya sudah clear ya di pertemuan pertama bahas tentang apa itu sampling probability, sampling non probability, kemudian jenis-jenisnya apa, kemudian apa itu apalagi ya, yang destruktif itu seperti apa sudah saya ceritakan, saya contohkan juga. Nah, kemudian untuk yang perhitungan itu kebanyakan kan di sini kita cek ya, yang perhitungan nomor 4 itu, nah ini ada yang 25 berarti benar, 100% benar. Nah, ada yang 5 itu berarti tidak menjawab, nah, atau dia hanya menuliskan soalnya atau diketahui, jadi kurang tepat. Nah, ada yang 25 juga berarti sudah bisa. Nah, itu kalau memperhatikan dari contoh kelompok 1 itu sebenarnya sudah diberikan ya. Estimasi kemarin dari contoh dari soal post test itu kan menggunakan parameter Y bar. Mana ya? Nah, Y bar. Kemudian cari bound of error. Cari aja ini bound of error.
sama dengan 2 kali akar varian Y bar sama dengan 2 kali S kuadrat per N min N per M. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana menghitungnya. Oke, kita cek di jawaban ya. Jawaban, nah ini post-testnya ada banyak, post-test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti tinggal kita laksanakan bersama. Nah, jadi ada perbedaan antara probability sampling sama non-probability. Nah, ini kan juga dijelaskan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Kemudian non-probability berarti tidak memperhatikan peluang. Nah, itu ada yang jawabannya masih macam-macam ya, mungkin dengan bahasa sendiri. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi penarikan contoh. Nah, ini ada biaya, waktu yang dibutuhkan, ukuran populasi, keragaman, biaya standar error, biaya sampling error, biaya non sampling error. Nah, ini juga kita sudah pelajari apa itu sampling error, non sampling error. Kalau sampling error itu berarti dia berasal dari perhitungan sampel itu sendiri, tapi kalau non sampling error itu adalah dari human atau dari manusia, misalkan dari responden, dari surveyor. Nah, itu ada biayanya. Kemudian ada proses pengukuran, ada perhatian terhadap setiap kasus, karena setiap kasus berbeda-beda, ada yang kasusnya homogen, heterogen, atau kita pakai multistage dan seterusnya. Kemudian untuk yang nomor 2 itu sederhana ini jawabannya. Jadi kan diketahui Y bar 2,1, S-nya 0,4, N besarnya 200, N kecilnya 20, sehingga mu adalah Y bar 2,1 dan bound of error-nya adalah S kuadrat per N. Nah, ini kan semuanya diketahui toh, S, N besar, N kecil. Nah, tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 0,17 atau 0,16. Nah, itu. Ada pertanyaan dari pertemuan sebelumnya? Silakan. Atau bisa komplain misalkan Bu terlalu cepat selama waktu pengerjaannya, atau kalau soalnya saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena kita sendiri sudah bahas, tinggal kan namanya post test itu berarti kita sudah pernah bahas, tinggal tes ulang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita bisa lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu presentasi. Nah, untuk presentasi kelompok 2 itu adalah mengenai penarikan contoh acak sistematik. Nah, kalau di gambaran umum sudah pernah saya jelaskan bahwa sistematik itu berarti ada rule-rule yang dipenuhi. Misalkan rumah pertama, kemudian selisih 2 rumah keempat diambil sebagai sampel, dan seterusnya. Nah, kelompok 2 ini nama kelompoknya mana ya? Di PowerPoint nggak ada. Oke, saya cek di Excel saya. Kelompok 2, Fernanda, Hussein Wisnu, Muhammad Sultan, dan Ahza Fikri. Bentar. Fernanda, Ahza, Hussein, kurang 1, siapa tadi? Sultan. Oke, sudah hadir semua ya. Oke, silakan kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan materi yang sudah dibuat. Baik Bu, terima kasih. Bu, izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Ini kalau bisa, kalau waktu Zoom itu wajahnya ditampilkan kayak saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Zulfi dan teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penarikan contoh acak sistematik. Oke, pertama definisinya menurut Schaeffer dan kawan-kawan pada tahun 2012, sebuah sampel diperoleh melalui pemilihan satu elemen secara acak dari K elemen pertama dalam kerangka, dan pada setiap elemen ke K setelahnya disebut sebagai satu dari K sampel sistematik dengan elemen pertama dipilih secara acak. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari penarikan contoh acak sistematik. Nah, yang pertama, menurut Schaeffer dan kawan-kawan,
kelebihannya yang pertama lebih mudah untuk diterapkan dalam penarikan contoh acak sistematik ini hanya perlu mencari tahu elemen yang pertama, sedangkan untuk elemen-elemen berikutnya sudah tinggal menyesuaikan dengan kelipatannya yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, tidak bergantung pada kesalahan pemilihan sampel oleh pewawancara. Nah, jadi sekalipun pewawancaranya itu belum berpengalaman, tetap bisa dilakukan dengan mudah. Karena itu tadi sudah ada aturan mengenai kelipatannya. Jadi pewawancara juga sudah tahu akan meneliti ke yang mana saja. Berikutnya ada dapat memperoleh informasi yang lebih besar dalam setiap unit biaya jika dibandingkan dengan penarikan contoh acak sederhana. Nah, ini mengapa dinyatakan seperti ini? Ini sebenarnya maksudnya itu mungkin biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Mengapa kok lebih murah? Karena sudah tahu akan mengambil sampel yang mana saja, sehingga untuk efisiensi biayanya lebih murah. Kemudian untuk kekurangannya, tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel representatif, seperti halnya dengan sampel acakan atau random. Nah, tidak ada jaminan ini karena apabila dalam pola-pola tertentu itu sampelnya itu identik, maka akan menghasilkan sampel yang diambil itu semuanya itu sama gitu. Jadi tidak representatif terhadap populasinya. Kemudian belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Ya, seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi. Mungkin bisa next. Berikutnya adalah proses untuk memilih contoh. Jadi yang pertama untuk dilakukan adalah kita menentukan banyaknya sampel yang akan diambil. Nah, setelah menentukan banyaknya sampel yang diambil, kita dapat menentukan berapa kelipatan yang akan digunakan. Nah, setelah kita udah tahu sampel yang akan diambil berapa, kelipatannya berapa, maka kita dapat melakukan pengacakan untuk memilih sampel pertama. Jadi kita acak aja, misalnya kita tadi ambil banyaknya sampel yang akan diambil tuh misalnya itu kita ambil misal 20. Jadi bisa disebutkan di sini pengacakannya itu memilih satu dari 20. Pertama itu sampel nomor 7, sampel berikut 7, 27, 47 banyak N. Selanjutnya bentuk-bentuk estimasi. Yang pertama untuk pendugaan tataan populasi itu ada sigma Y I dibagi sigma XI dikali mu X itu sama dengan R kali mu X. Kemudian untuk pendugaan ragam populasi itu N rasio sih kamu ini sistematik ya. 1 min N kecil per N besar. N besar itu populasi, N kecil itu sampel ya. Dikali S ragam R per N kecil dengan ragamnya itu sama dengan sigma I kurangi R XI kuadrat per N-1. Lalu untuk pendugaan total populasi itu sama dengan total populasi kali Y rata-rata. Untuk pendugaan ragam total populasi itu sama dengan N kuadrat dikali 1 min N sampel per N populasi dikali S kuadrat per N kecil dengan mengasumsikan populasi acak. Lanjut. Yang paling atas itu pendugaan proporsi untuk populasi yaitu sama. Lalu untuk pendugaan ragam proporsi sama dengan 1 kurangi N sampel per N populasi dikali penduga P
kali penduga Q per N-1, di mana Q sama dengan 1 min P. Penduga Q sama dengan 1 min penduga P. Dan mengasumsikan populasi acak. Lalu untuk yang 710 itu ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi rata-rata dengan estimasi error B sama dengan N sigma kuadrat N populasi kali sigma kuadrat dibagi N populasi kurang 1 dikali D ditambah sigma kuadrat dengan D sama dengan B tadi B kuadrat per 4. Lalu yang paling bawah itu ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi proporsi. Jadi untuk yang 710 itu mengestimasi rata-rata, yang 711 itu mengestimasi proporsi dengan estimasi error B sama dengan N kecil sama dengan N besar N populasi kali P kali Q dengan N populasi dengan dibagi N populasi dikurangi 1 dikali D ditambah PQ dengan Q sama dengan 1 kurangi P dan D tetap B kuadrat per 4. Lanjut. Kemudian untuk 712 itu pendugaan rata-rata populasi menggunakan N dengan sampel sistematik 1 dari K, yaitu mu penduga mu sama dengan sigma rata-rata YI per N. Dengan sigma rata-rata YI dengan rata-rata YI merepresentasikan rata-rata dari sistematik sampel ke I. Lalu untuk pendugaan ragam rata-rata yaitu sama dengan 1 dikurangi N sampel per N populasi dikali S kuadrat per N kecil N sampel. Dengan S kuadrat tadi sama dengan sigma rata-rata YI dikurangi pendugaan Y kuadrat per N kecil min 1. Lalu untuk yang terakhir 714 itu penduga total populasi menggunakan N sampel sistematik 1 dari K itu sama dengan N populasi dikali sigma YI rata-rata per N dengan pendugaan ragam total populasinya yaitu sama dengan N populasi di kuadrat dikali 1 min N sampel per N populasi dikali S kuadrat per N kecil N sampel. Lanjut untuk penerapan. Sebuah penelitian membutuhkan 50 sampel pembeli pada sebuah sudut jalan. Wawancara menggunakan melarikan contoh acak sistematik dengan memilih 1 dari 20 pembeli. Jika pembeli yang pertama terpilih merupakan pembeli yang kelima, maka sampel yang digunakan adalah pembeli nomor 5, 25, 45, dan seterusnya hingga didapatkan 50 orang pembeli. Di sini nilai K-nya adalah 20 pembeli. Dilihat dari yang didapatkan pewawancara adalah 1 dari 20 pembeli. Lanjut. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawabnya kami kembalikan ke Bu Silvi. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, mungkin bisa kembali ke slide yang pertama. Ini siapa ya? Azza Fikri. Tadi saya suka ini caranya Fernanda menjelaskan itu, dia tidak hanya membaca slide tapi juga ditambahkan elaborasi ya. Jadi menjelaskan by yourself ya Fernanda. Nah, mungkin untuk yang tadi pengen saya tambahkan yang setelahnya ini. Setelahnya slide ini, apa ya, saya tadi kok lupa. Ini ya, kelebihan dapat memperoleh informasi yang lebih besar dalam setiap unit biaya jika dibandingkan dengan penarikan contoh acak sederhana. Kalau tadi kan Fernanda menjelaskan bahwa secara biaya mungkin sistematik itu lebih kecil dibandingkan dengan sampling acak. Kalau misalkan acak, misalkan bayangan kita, misalkan kita move dari satu tempat ke tempat lain kan membutuhkan biaya, tenaga. Nah, itu kan lebih
besar akhirnya secara biaya dan tenaga dibandingkan dengan sistematik. Kalau kemarin saya contohkan sistematik itu kan kayak yang real ya. Real yang saya lakukan adalah survei dari perusahaan Teh Botol Sosro. Jadi Teh Botol Sosro itu rumah pertama ada rule-nya, tapi saya nggak nyimpen sih dokumennya. Jadi rumah pertama dari RT 1 RW sekian, kelurahan ini itu diambil sebanyak 20 ya. Nah, itu dalam briefingnya, kemudian rumah pertama diambil, nah selisih 2 rumah itu diambil lagi. Nah, secara biaya untuk ongkos, misalkan ya bensin, misalkan untuk pergerakan dari satu rumah ke rumah dua itu kan tidak perlu membutuhkan banyak biaya dibandingkan dengan misalkan sampel acak. Sampel acak kan misalkan kita ketemu rumah ini, kemudian yang mana lagi ya, nah kita moving lagi, kemudian cari rumah yang lainnya. Nah, kemudian yang kekurangan tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel representatif. Nah, ini kenapa? Kayak gini harusnya mungkin. Saya tambahkan ya, Fernanda ya. Jadi, mungkin rumah pertama, kalau misalkan tujuannya adalah ingin mendapatkan informasi mengenai konsumen produk baru dari Teh Botol Sosro. Nah, bisa jadi untuk sampel yang pertama itu adalah pernah mengkonsumsi produk baru Teh Botol Sosro. Tetapi untuk yang selanjutnya bisa jadi dia tidak mengkonsumsi. Jadi akhirnya tidak representatif atau tidak bisa mewakili tujuan daripada surveinya. Nah, itu yang dikatakan sebagai kekurangan daripada sampling sistematik. Nah, yang kedua belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Kayak tadi itu tidak bisa mewakili variasi karena pada saat kita menemukan itu bisa jadi pada saat rumah yang ditentukan yang ke K itu bisa jadi tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sampel acak sederhana, kan yang sudah kita pelajari dua metode ya. Yang pertama sederhana atau simple random sampling, dan yang kedua adalah sampel sistematik. Kalau yang acak mungkin orang kita tanyakan, apakah Bapak dan Bapak Ibu pernah mengkonsumsi Teh Botol Sosro varian terbaru? Iya, maka kita survei. Kemudian kita temukan orang yang selanjutnya secara random ya, berarti nemu sembarangan. Nemu sembarangan ditanyakan apakah Bapak dan Ibu pernah mengkonsumsi Teh Botol Sosro dengan varian terbaru? Oh tidak. Nah, itu kita tidak jadi mengambil. Nah, jadi secara sampel acak sederhana lebih terwakili. Nah, tetapi nanti sebenarnya kalau aturan secara detailnya, kalau misalkan kita menemui sampel yang tidak tepat, tidak representatif, maka kita bisa skip, kita lanjutkan ke tab berikutnya. Nah, mungkin nanti konsekuensinya adalah N atau N kecil atau sampel. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau mengatakan kata sampel jangan sampel tapi sampel. Sampel yang ditentukan misalkan dari satu RT ini ambillah 20. Nah, ternyata pada saat ada sampel yang ke tadi tidak representatif atau kita skip, kita tidak jadi survei karena tidak mewakili tujuan daripada penelitian, nah nanti N-nya akhirnya kurang, bisa jadi keseluruhan RT sesuai dengan sistematika pengambilan sampel dengan sistematik itu tadi masih kurang. Misal yang diambil ternyata hanya 17. Nah, itu nanti ada rule selanjutnya adalah mungkin menambahkan RT baru dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa diatur oleh tim peneliti atau tim sampel. Nah, kemudian next selanjutnya berarti kita sudah bisa membayangkan. Nah, ini proses memilih contohnya. Tadi sudah betul, menentukan N itu adalah sampel, kemudian K kelipatannya, kemudian, nah ini untuk mungkin nanti saya ganti slide saya aja untuk yang proses pemilih contoh, karena sistematik itu ada dua, yaitu order atau secara berurutan dan siklik. Siklik itu berarti nanti dia akan berulang. Oke, next. Nah, bentuk-bentuk estimasi. Sekarang saya tanya, ayo next. Nah, ini menurut Ahza, dari penomoran rumus ini sudah betul atau salah? Dari penomoran rumus saja, wes rasio estimator of population mean mu y. Kira-kira apakah dia tepat sebagai rumusnya sampling sistematik? Iya Bu, kalau menurut saya sendiri
Jadi berdasar masih ini kayaknya kurang, Bu. Kenapa kurangnya? Nah, kalau nggak salah ini tuh ya lebih ke sederhana sepertinya, Bu. Oh gitu. Yang lebih tepatnya itu buka bukunya. Kan ini tadi di awal sudah disampaikan bahwa sumbernya referensinya dari Schiffer and Mendenhall. Jadi Schiffer and Mendenhall tadi buku yang saya buka, Richard L. Schiffer and William Mendenhall. Nah itu kalau misalkan dibuka, ini dari kelompok 2 siapa yang sudah download bukunya Schiffer and Mendenhall? Sultan sudah download, Sultan? Sudah. Oke, mungkin bisa di stop share Azza sebentar untuk. Nah, silakan Sultan bisa di share untuk bukunya Mendenhall, Schiffer and Mendenhall. Sebentar, Bu. Oke. Sambil tak screenshot. Dua halaman Zoom. Oke, sudah. Nah, sekarang 6.6 itu masuk bab apa? Sultan share apa ini? Share screen atau share tab? Kan ada jenis-jenisnya. Hati-hati nanti kelihatan WhatsApp-nya. Tadi Screen ya, Bu. ya, nggak apa-apa langsung aja di tadi 6.6, dicek aja 6.6, rumus 6.6. Nah, oke, ke bawah. Loh, kok 624? Berarti ke atas. Saya tuh biasanya pakai FN page down untuk lebih scroll yang lebih cepat. Tapi nggak tahu kalau teman-teman punya cara shortcut yang lain. 6.6. Nah, atasnya lagi. Sebentar. Nah, itu ketemu. Nah, ini ya, rasio estimator of population. Itu kan yang kalian tuliskan di PowerPoint. Nah, mu Y sama dengan sigma YI per sigma XI. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri dari rumus sigma YI per sigma XI, berarti kita butuh variabel Y dan variabel X. Artinya kita membandingkan nilai sesuatu dibandingkan nilai sesuatu. Nah, itu dikatakan sebagai rasio. Nah, judulnya juga sudah kelihatan ya, rasio estimator. Berarti kurang tepat ketika kalian menyertakan formula ini sebagai formula untuk sampling sistematik. Nah, di judulnya juga ini coba ke atas sedikit ada footer. Nah, ini loh footernya, rasio estimation using simple random sampling. Jadi harusnya yang dibahas adalah di bab 7 ya. Oke ya, kelompok 2 ya. Oke, terima kasih untuk Sultan, bisa di stop share. Kemudian dilanjutkan tadi untuk selanjutnya Azza. Nah, kemudian ini berarti saya tidak bisa coret-coret kalau pakai screen-nya kalian. Nah, ini silang ya, rasio estimatornya tidak digunakan pada kasus ini. Kemudian yang kedua, estimator of population total atau tau. Nah, ini benar N Y bar SY. SY itu menunjukkan sistematik. Jadi benar N Y bar N dikalikan dengan Y bar SY, estimatif varian N Y bar SY. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan proses mendapatkan estimasi dari, coba kita cek estimasi rata-rata sampel acak sederhana. Total
Bahkan sama kan ya kalau kalau kalian cek di PowerPoint-nya kelompok 1 untuk estimasi total yang simple random sampling juga sama, yaitu tau sama dengan NY bar. Nah, kalau ini ada tambahan indeks SY yang menunjukkan bahwa kita sedang menggunakan formula daripada sampling sistematik. NY bar SY. Kemudian estimasi variannya adalah varian NY bar. Varian NY bar SY. Nah, sama dengan N kuadrat varian Y bar SY atau S kuadrat per N dikalikan dengan N min N per N. Nah, sama. Oke, sudah benar ya. Kemudian next. Kita sudah dapat varian total. Selanjutnya ada, bukan varian total, estimasi parameter total. Selanjutnya kita dapatkan untuk estimasi proporsi. Nah, PSY berarti menunjukkan proporsi sistematik sama dengan kalau kemarin seper N sigma YI. Nah, ini sama ya, berarti sigma YI per N. Kodenya kan seper N sigma YI. Nah, kemudian varian proporsinya adalah sama dengan waktu kita mengerjakan simple random sampling. Jadi yang kita ingat nanti dalam menentukan formula sebenarnya tidak banyak-banyakan ya pada saat penentuan simbol atau indeksnya. Ini kalau sistematik ditambahkan dengan indeks SY. 1 min N kecil per N besar, P dikalikan dengan Q, N min 1. Kemudian, nah ini untuk yang penentuan ukuran sampel ini sebenarnya tidak dibahas di kelompok ini. Soalnya kan saya mengalokasikan untuk kelompok berapa ya? Saya alokasikan yang kelompok 5, penentuan ukuran contoh. Karena kalau misalkan dibahas akan banyak. Jadi harapan saya adalah fokus membahas estimasi parameter yaitu tau, Y bar atau rata-rata, kemudian total atau tau, proporsi, kemudian contoh-contoh soalnya. Sehingga kita punya gambaran case yang lebih real ya. Dan proses perhitungannya juga kelihatan. Nah, kemudian ini berarti skip. Kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah estimasi untuk mu atau Y bar atau rata-rata ketika kita menggunakan yang 1 dalam K. Nah, sama kan ya sigma Y bar per N. Mu. Oke, kita cek kelompok 1. Y bar per N. Kalau tadi kan kita dari PPT-nya teman-teman kelompok 2 kan sudah dapat estimasi untuk total sama proporsi. Nah, ini untuk yang Y bar atau rata-rata. Sigma YI per N variannya adalah, ini sambil saya cocokkan ya sama simple random sampling. Variannya adalah sigma YI min Y bar per N atau S kuadrat per N. Nah, berarti sudah sama. Kemudian yang bawahnya adalah estimasi total untuk yang 1 dalam K sistematik. Nah, berarti N dikalikan dengan mu. Oke, next. Nah, contoh soalnya yang saya harapkan adalah sampai pada proses perhitungan. Jadi kalau misalkan ini ya, ada contoh diketahui N kecilnya berapa, kemudian datanya seperti apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu untuk masing-masing estimasi parameter. Oke, berarti untuk kelompok 2 saya harapkan mungkin bisa ditambahkan ya. Ditambahkan contoh soal sampai pada mendapatkan perhitungan untuk estimasi parameter kayak soal saya kemarin tuh loh, dapatkan Y bar kemudian bound of error. Nah, itu untuk kasus dari estimasi rata-rata, total dan proporsi. Bisa ditambahkan ya untuk di kelompok 2 ya, Fernanda, Azza, Husen dan Sultan. Oke, dari saya cukup itu. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman mahasiswa kelas C yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin saya tambahkan dari slide saya. Oke, saya tutup yang tidak digunakan ya.
share. Nah, penarikan contoh acak sistematik. Nah, ini merupakan contohnya. Kalau contoh case-nya ini digambarkan bahwa pada suatu perkantoran terdapat berkas atau dokumen yang berjumlah 1000 berkas. Kemudian berkas tersebut disusun sedemikian hingga 500 dokumen pertama adalah dokumen yang sah dan 300 dokumen berikutnya adalah dokumen yang tidak sah. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan, kita dapat berapa dokumen yang sah dan berapa dokumen yang tidak sah. Nah, akan diambil sampel sebesar 200 dokumen. Nah, bagaimana cara mengambil cara penarikan sampel tersebut? Nah, berarti kita punya tumpukan berkas. Nah, ini seperti ini gambarannya, tumpukan berkas ini sebanyak 1000 berkas. Nah, untuk mengetahui apakah sampel atau N kecil yang ditentukan di sini adalah 200, itu adalah untuk berarti kategorinya kita punya dokumen yang sah dan dokumen yang tidak sah. Berarti kita bisa mendapatkan estimasi parameternya adalah yang proporsi karena dia punya kategori sah dan tidak sah. Kemudian N-nya, N kecilnya ditentukan oleh peneliti adalah sampelnya 200. Nah, cara pengambilannya, kalau misalkan acak sepertinya akan kurang representatif karena kita akan kesulitan ketika pengambilan secara acak di 200 dokumen. Nah, kita punya alternatif lainnya yang mungkin akan lebih representatif, yaitu dengan menggunakan sampel sistematik karena dia sudah memiliki urutan 1 sampai dengan 1000. Nah, ini ya, N besar sama dengan 1000 dan ditetapkan N kecil sama dengan 200. Jadi didapatkan K sama dengan 5. Nah, dari mana K sama dengan 5? N besar dibagi dengan N kecil. Nah, 1000 dibagi 200 sama dengan 5, sehingga setiap kelipatan 5 itu adalah yang diambil sebagai sampel. Nah, sehingga kita peneliti lebih mudah dalam melakukan proses penarikan contoh. Misalkan sampel pertama diambil, kemudian selisih 5, sampel ke-6 diambil. Nah, secara berkas itu kan sudah ada urutannya 1 sampai dengan 1000, sehingga lebih mudah dalam melakukan penarikan contoh. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan sampel acak sederhana atau penarikan secara acak, nah bisa jadi secara urutan kita tidak tahu atau mengambilnya secara acak. Nah, kekurangannya adalah kita tidak bisa memberikan tanda mana yang sudah terambil sebagai sampel. Nah, ini diskusi, lakukan pengambilan dengan menggunakan simple random sampling atau SRS. Dokumen mana yang akan terambil, kemudian apakah dijamin semua dokumen akan terwakili. Nah, itu. Kemudian apabila kita menggunakan sampling sistematik, ini stratifikasi. Kalau stratifikasi itu berarti adalah kita melakukan pembagian dokumen yang sah dengan dokumen yang tidak sah. Ingatkan ya, kalau misalkan stratifikasi berarti antar kelompok itu adalah memiliki karakter yang heterogen. Berarti iki sah, kelompok sah, yang satunya adalah kelompok tidak sah. Nah, berarti kita punya effort yang lebih, yaitu memisahkan dokumen yang sah dengan dokumen yang tidak sah. Nah, itu adalah tambahan biaya ketika kita melakukan stratifikasi. Sedangkan kalau misalkan kita punya dokumen yang sudah rapi, mulai dari dokumen 1 sampai dengan 1000, maka akan lebih mendapatkan effort yang minimal tetapi hasil yang maksimal dengan menggunakan sampel acak sistematik. Nah, berikut diberikan suatu alternatif metode pengambilan sampel dengan sampling sistematik. Sampling sistematik merupakan salah satu rancangan sampling yang dipakai
sebagai alternatif daripada menggunakan yang secara random. Kalau tadi random kita tidak tahu dokumen mana yang terambil. Nah, kalau ini kita sudah tahu, oh ternyata yang sampel pertama itu adalah yang sah, kemudian selisih dengan yang 6 selanjutnya tidak sah, kemudian berarti yang ke-11 itu tidak sah. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwasannya untuk dokumen dari yang misalkan ya nomor 1 sampai dengan 200 merupakan dokumen yang tidak sah. Kemudian 200 sampai dengan 400 merupakan kumpulan dokumen yang sah. Nah, itu akan lebih mudah kita dalam menyimpulkan daripada yang kita menggunakan sampel acak atau sampel stratifikasi. Nah, sampai sini bisa dimengerti konsepnya. Yanti bisa dimengerti konsepnya atau misalkan Yanti kurang sepakat, masa iya sih Bu kayak gitu. Tidak apa-apa, apabila ada mahasiswa yang ingin sharing atau bertanya bisa dipersilakan. Oke, jika tidak ada berarti saya lanjutkan ya. Nah, definisi suatu sampel yang diperoleh dengan cara pemilihan acak terhadap satu elemen dari K elemen pertama dalam kerangka sampling. Nah, ingat ya, yang dinamakan kerangka sampling atau sampling frame adalah urutan responden. Jadi syaratnya kita menggunakan sampel acak sederhana itu adalah kita sudah punya frame. Sama halnya dengan sampel sistematik, itu kita juga sudah punya frame. Tetapi metodologi atau teknik untuk menentukan sampel mana yang diambil itu berbeda. Kalau yang sampel acak kita sembarangan, ngambil nomor 1, nomor 10, nomor 30, nomor 55 dan seterusnya. Tetapi kalau yang sistematik itu adalah sesuai dengan K, sesuai dengan penentuan K yang keberapa. Jadi ada space-nya itu berapa K. Nah, jadi syarat wajibnya adalah ada frame list. Bisa dibayangkan frame list ya, berarti kalau misalkan kita penelitiannya adalah terhadap misalkan tadi Teh Boto Sosro 1 RT, berarti kita sudah punya nama rumah 1 itu siapa namanya, rumah 2 siapa namanya, rumah 3 siapa namanya, dan seterusnya. Atau misal kita tidak bisa mendapatkan by name by address, adalah kita mendapatkan penomorannya. Jadi nomor rumah 1, nomor rumah 2, nomor rumah 3 sampai berapa rumah yang ada di RT tersebut yang kita amati. Nah, itu harus wajib ada di sampling acak sederhana dan sampling sistematik. Nah, kemudian prinsipnya misalkan N besar, berarti ini adalah N besar itu adalah populasi ya. Ukuran N populasi dalam, ya benar ini kan N unit dalam tiap populasi, diberi nomor 1 sampai dengan N. Kalau dokumen berarti 1 sampai dengan 1000, nah itu merupakan populasi. Kemudian diambil sampel sebesar N kecil. N kecilnya tadi ditentukan 200 atau misalkan ya tidak ditentukan secara angka 200, itu sebenarnya bisa kita telusuri dari rumus. Nah, cara mendapatkannya nanti di pertemuan ke-5 ya tadi ya, untuk mendapatkan N kecil itu berapa sesuai dengan metodologinya. Kalau sampel acak berarti pakai rumusnya seperti apa, sampel sistematik pakai rumusnya seperti apa. Nah, ini kebetulan kita skip dulu, kita dapatkan N kecilnya adalah 200. Kemudian diambil 1 unit secara random dari K unit pertama. Kemudian unit-unit sampel yang lain diambil dari unit ke K di belakang 1 unit diambil sebelumnya. Nah, prosedur ini dikatakan sebagai sampling sistematik kelipatan ke K. Nah, sampling sistematik kelipatan ke K atau 1 dalam K. Nah, bahasa Indonesianya 1 dalam K. Atau tadi yang disampaikan oleh teman kelompok 2, sebentar, saya sudah close PPT-nya, saya buka lagi ya. Kelompok 2. Bisa kelihatan untuk PowerPoint kelompok 2-nya. Beliana? Kelihatan, Bu. Nah, 1 in K. Nah, 1 in K systematic sample.
Nah, itu adalah dalam bahasa Inggrisnya satu inka systematic sample, atau secara bahasa Indonesianya kok ini adalah satu dalam K, atau kita bisa menyebutkan istilah lainnya adalah satu per K. Nah, itu adalah istilah di sistematik. Nah, langkah-langkahnya, kalau tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh kelompok 2, mana ya? Nah, ini ya, kita dapatkan N kecil, tentukan K, kemudian kita ambil untuk sampel pertama secara acak, kemudian sampel berikutnya adalah berjarak K. Nah, untuk langkah ini sebenarnya ada 2 langkah karena ada yang order dan ada yang siklik. Yang pertama, populasi terdiri dari N. Nah, ini diketahui ya, given atau sudah ada informasi sebelumnya berapa populasinya, kemudian diberi nomor 1 sampai dengan N. Kemudian yang kedua, sampel diambil sebanyak N kecil. Nah, sama tadi juga kelompok 2 ditentukan N kecil. Yang kedua adalah hitung K. Sama ya, untuk tahap keduanya kelompok 2 hitung K. K sama dengan N besar per N. Yang keempat, ambil satu angka dari 1 sampai dengan K secara random. Nah, kalau tadi N-nya 200, K-nya 5 ya, Dewa Made ya. Dewa Made Agung Arsana. Nah, misalkan Dewa Made sebagai peneliti, tentukan 1 sampai 5. Kamu ambil berapa Dewa Made? Dewa Made kok hilang ini? Berapa? Berapa? 5. 5? Sorry, suaranya enggak dengar di saya. 5. Oke, 5. Berarti dari 1 sampai 5 ternyata Dewa Made menentukan sampel pertama adalah 5. Nah, misal terpilih bilangan X. Nah, ini ternyata bilangan 5. Maka unit atau elemen pertama adalah unit ke X. Nah, sebagai sampel pertama. 5 sebagai sampel pertama. Nah, kalau kelompok 2 tadi melakukan pengacakan, memilih satu sampel dari K elemen yang sudah ditentukan. Kemudian elemen kedua diambil secara sistematik dengan selisih K. Jadi sampel kedua adalah X plus K. X tadi ditentukan sama Dewa Made 5 ditambah dengan yang belum pernah saya panggil. Ulfi Jihad, Ulfi. X ditambah berapa, Vi? Waduh, gak krungu, Vi. Halo? Mungkin mic-nya rusak, ta? Iya, Bu, mic-nya bermasalah, Bu. Oh, ini sudah lancar waktu ngomong mic-nya bermasalah. X ditambah berapa? Itu saya Bu Afif, Bu, bukan Ahmad Ulfi, Bu. Oh, bukan ya. Oh, sorry. Ya wes, Afif. Berapa, Afif? Gak kelihatan ya. Berapa, Afif? 5 tambah 5, Bu. Oh ya, berarti X tambah 5. 5 tambah 5, 10. Nah, berarti 10 sebagai elemen kedua. Kemudian elemen ketiga adalah X ditambah 2K. Berarti, kok bisa Afif sama Ulfi Jihad itu satu hati? Nih, saya tak ganti. Vina, Khairina. Berapa Vina berarti untuk elemen ketiga ini? 5 ditambah 10, Bu. 5 ditambah 2 kali 5 ya, Vina ya? Iya. Ya, berarti titik 2 kali 5. Berapa Vina? 15. Oke, berarti sampel ketiga adalah 15. Nah, sampai elemen ke N. Elemen ke N. Rana, Ataya, Imtiaz, bisa dibantu? X. Rana, Ataya, Imtiaz. X ditambah 200 dikurangi 1 dikali 5 ditambah 200 dikurangi 1. 199 berarti ya, Rana? Ya. Kemudian dikalikan? Dikalikan 5. Oke, berapa Rana hasilnya bisa dihitungkan?
hasilnya 1000. Hah? 1000 ya? Ya. Ini saya nggak ngitung ya. Nah, berarti nanti yang terambil sebagai sampel pertama adalah 5, sampel kedua adalah 10, sampel ketiga 15, sampai sampel ke 200. Nah, N tadi kan 200 ya, sampel ke 200 adalah 1000. Jadi jelas dalam metodologi sampling ini hanya sampel pertama pada kelipatan pertama saja yang diseleksi secara random. Selanjutnya adalah sesuai dengan K. Nah, kita cek ya, melakukan pengacakan untuk memilih satu sampel pertama dari K elemen yang sudah ditemukan. Nah, kelompok 2 sudah betul. Yang keempat, memilih sampel berikutnya yang berjarak K dari sampel pertama sehingga diperoleh sampel sebanyak N. Nah, sudah betul juga. Berarti yang secara random adalah di lokasinya Made tadi ya, ambil 1 sampai 5, ambil satu angka dari 1 sampai K. Atau secara gambaran umumnya ini misalkan 1, 2 sampai X. Nah, ini X, kemudian yang selanjutnya adalah K plus X, yang ketiga adalah 2 kali K plus X. Nah, sampai dengan yang ke N adalah N-1 kali K plus X. Nah, ini keuntungan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, sudah betul. Yang pertama, pengambilan secara sistematik lebih mudah dilaksanakan daripada secara random atau secara acak. Yang kedua, lebih menghemat waktu. Mengapa? Karena apa tadi? Kalau misalkan acak mungkin kita berpindah dari RT1 ke RT2. Nah, itu kan sudah wilayahnya sudah besar ya, bisa dibayangkan ya, satu RT kan sudah besar ya. Nah, itu secara waktu akan lebih lama dibandingkan dengan yang simple random sampling. Tapi ketika kita sistematik, satu RT kita habiskan sesuai dengan K atau jaraknya sebesar K. Nah, kemudian yang ketiga, dibanding SRS atau sampling acak, sampling sistematik memberikan precision yang lebih tinggi. Mengapa? Nah, mungkin Mahendra, menurut kamu mengapa di sistematik kok memberikan presisi yang lebih tinggi? Oke, mungkin masih bingung, bisa kembali ke yang kelompok 1. Tadi Fernanda, menurut kamu gimana Fernanda? Sampling sistematik kok memberikan precision yang lebih tinggi? Karena kalau menurut saya Bu ya, kalau dibandingkan dengan yang acak sederhana, itu yang sistematik ini lebih presisinya lebih tinggi karena sampel yang diambil itu merata Bu, dari misalnya dari 1000 tadi ya, dari awal sampai akhir itu rata gitu. Kalau misalnya acak kan bisa aja nanti kebanyakan yang di awal terus yang di akhir-akhir itu sedikit gitu. Jadi mungkin dari situ Bu. Oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara mengenai presisi itu adalah ketepatan ya, ketepatan penentuan sampel yang terambil. Nah, jadi kalau secara kondisi untuk satu RT misalkan atau misalkan satu dokumen tadi ya, satu dokumen itu adalah 1 sampai 1000. Kemudian diambil secara sistematik, berarti ini 1, 2, 3 sampai dengan misalkan yang ke 200. Nah, itu akan mendapatkan hasil yang lebih tepat. Nanti di kesimpulan tadi yang saya sampaikan bahwa bisa jadi kita akan mendapatkan pola, ternyata dari 1 sampai 200 merupakan kejadian atau dokumen yang sah. Bukan 1 sampai 200. Benar ya, nomor 1 sampai 200 merupakan kondisi dokumen yang sah. Kemudian 200 sampai dengan misalkan 500 merupakan kondisi yang tidak sah. Kemudian 500 sampai 700 merupakan kondisi yang sah dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil atau ketepatan menentukan apakah suatu dokumen itu sah atau tidak itu lebih mudah dengan menggunakan sistematik dibandingkan dengan secara acak.
atau misalkan di contoh yang lapangan, kalau ini dokumen kan mungkin tidak hubungannya dengan yang benda yang mati gitu ya. Misalkan yang tadi untuk penentuan apakah seseorang itu pernah mengkonsumsi teh botol sosro dengan varian terbaru. Nah, itu secara kesimpulan akan lebih presisi atau lebih tepat karena kita bisa menyimpulkan bahwa dalam satu RT ternyata yang mengkonsumsi sesuai dengan pengambilan K atau sistematik tadi itu adalah sebanyak misalkan dari 20 sampel ya tadi ya, ternyata yang terambil karena sudah memenuhi daripada tujuan atau kriteria respondennya harus pernah mengkonsumsi yang teh botol sosro terbaru ada sebanyak 18. Nah, kita bisa mendapatkan informasi secara tepat bahwa di RT tersebut itu ada sebanyak 18 orang yang tepat mengkonsumsi teh botol sosro terbaru. Nah, kemudian sisanya misalkan 2 lainnya adalah diambil dari yang RT lainnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai kenapa sistematik memberikan presisi atau ketepatan terhadap tujuan penelitian lebih tinggi dibandingkan dengan sampel sistematik. Nah, kemudian yang keempat, dibandingkan dengan stratified. Nah, ini sebenarnya stratified belum kita pelajari secara detail, tapi sudah pernah saya jelaskan. Kalau tadi stratified adalah kita membagi menjadi beberapa kondisi di mana di dalam kondisi itu memiliki karakter yang homogen. Tetapi antar kondisi itu adalah heterogen. Nah, dibandingkan dengan stratifikasi kadang-kadang presisinya lebih tinggi. Jadi kadang-kadang ya ini berarti informasinya. Kadang-kadang presisi daripada si sistematik itu akan memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan stratifikasi. Kalau ini dibandingkan sama simple random sampling, kalau tadi adalah proses pengacakan sehingga kita tidak tahu lokasi mana yang memberikan informasi bahwa ini tepat atau sudah memenuhi tujuan. Misalkan link tadi tujuannya adalah pernah mengkonsumsi teh botol sosro varian terbaru. Nah, sedangkan untuk yang stratifikasi kita harus mengelompokkan responden mana saja yang telah mengkonsumsi teh botol sosro varian terbaru. Nah, ini yang tidak mengkonsumsi. Nah, itu ternyata akan lebih sulit dibandingkan dengan yang sistematik. Jadi secara proses sistematik akan lebih mudah dibandingkan secara presisi sistematik lebih memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan SRS dan stratifikasi. Kemudian prosedur menentukan sampel sistematik. Yang pertama, menurut Lahiri. Nah, kalau tadi adalah menurut Schiffer Mendenhall. Nah, ada lagi yang dari bukunya Lahiri. Nah, ini juga full versionnya belum saya download PDF-nya. Nah, kalau teman-teman ingin download, kemarin sudah saya sampaikan ya untuk akses PDF bisa akses di Libgen. Sudah pernah saya sampaikan ya, Libgen ya. libgen.is. Nah, nanti cari bukunya Lahiri untuk yang sampling. Prosedur penentuan sampel sistematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ukuran populasi N besar. Berarti harus diketahui N besarnya. Nah, teman-teman kadang-kadang secara di lapangan mungkin kita tidak bisa mengetahui informasi tentang N besar. Nah, ini sangat mungkin terjadi ya. Berarti untuk kasus-kasus yang sampel acak sederhana itu adalah ukuran populasinya diketahui. Misalkan populasi warga di Indonesia, nah itu kan sudah ada informasinya. Atau misalkan populasi habitat burung X-nya di suaka marga satwa apa, atau misalkan populasi burung di Taman Safari Prigen, nah itu kan sebenarnya sudah diketahui informasinya. Nah, sehingga bisa kita gunakan yang metode sampel acak sederhana atau sistematik. Nah, ketika kita tidak bisa mendapatkan ukuran populasi, itu ada metodologi lainnya dalam memperkirakan ukuran N besar, karena kebanyakan secara prosedur atau perhitungan formula itu N besar itu wajib diketahui karena diikutkan dalam proses perhitungan. Nah, kemudian tentukan N kecil, tentukan kelipatan K,
Nah, sehingga K adalah N per N, berarti sama ya dengan metode Shiver tadi. Pilih secara bilangan 1 sampai dengan N. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi sampai dengan N kecil, ini sampai dengan N besar. Selanjutnya, sampel diambil dari setiap kelipatan K, memutari lingkaran, sehingga terpilih sebesar N unit. Contoh aplikasi. Misalkan diketahui N besar sama dengan 23, ditentukan N kecilnya adalah 5. Tentukan anggota sampel dengan menggunakan sampel sistematik. Nah, kalau tadi misalkan yang pertama 5, atau misalkan diketik aja ya biar lebih cepat. Berarti sampel pertama 5, kemudian 10, 15, 20, 25. Nah, ini berarti sudah terambil N sama dengan 5 dari ukuran sampelnya 23. Nah, kira-kira ada permasalahan nggak? Ada, Bu. Siapa ini yang jawab? Oh, Fernanda. Ya, permasalahannya apa, Fernanda? N besarnya cuma 23, Bu. Betul sekali. Jadi N besarnya cuma 23, tetapi yang terambil kok 25 loh, kono wonge ya. Terus ya apa iki? Berarti kurang 1. Tak cari yang belum pernah saya tanyain. Herlinda. Terus gimana Herlinda kalau misalkan kita sudah menentukan bahwa N kecilnya 5, ternyata di sampel yang kelima itu tidak ada orangnya atau tidak tersedia secara N besar, gimana? Mungkin ya Bu, karena saya juga belum tahu, mungkin kembali ke awal. Ya, sudah benar logikanya Herlinda. Nih, sampel selanjutnya diambil dari unit kelipatan ke K, memutari lingkaran. Nah, ini tak kasih merah aja. Memutari lingkaran sehingga terpilih sampel sebesar N unit. Jadi setelahnya kira-kira 20, 25. Nah, tuliskan di sini aja. 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4. Oke. Dari ketersediaan ini kira-kira yang terpilih berapa? Ini kan urutan, ini kan tadi ngomong apa? Memutar lingkaran toh, berarti 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4. 5 nggak mungkin terambil, soalnya sudah terambil ya. Raisa ya? Raisa? 5 tidak mungkin disediakan di sini karena sudah terambil. Berarti kemungkinan besar mana Raisa yang terambil? Mungkin 2 atau 3, Bu. Hah? 2 atau 3? Aldi Surya, menurut kamu berapa Aldi? Makasih Raisa. Menurut aku 23 atau 4. Kok iso Kok iso 23 atau 4? Gak tahu, Bu. Gak tahu. Oke. Atau nggak perlu saya tunjuk yang bisa memberikan pendapat dari kemungkinan ini, atau tak kasih warna biar kelihatan. Mungkin 2, Bu. Siapa yang bicara nggak kelihatan? Nur Iza ya yang bicara. Iya, Bu. Ya, kenapa Nur Iza 2? Karena kalau dilihat dari 23 sama 25 sisanya 2. Gimana ya, kok nggak mudeng deh. Kalau dilihat dari 23 sama 2 sisanya 2. Oke, makasih Iza. Ada lagi? Gampang kira saja nih sistematik itu. Kan tadi konsepnya adalah K. Ada lagi? Antoma maybe. Berapa antoma yang mungkin terambil dari ini? 20 nggak mungkin ya, sudah saya delete jadi 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4. Diambil 1, 2, Bu. 1, 2, kenapa? Memutari lingkaran dan urut, Bu, kalau menurut saya.
Oke. Gini teman-teman, jadi kan tadi konsepnya tadi adalah K, atau tadi secara bahasa tadi disampaikan bahwa istilah lainnya itu adalah sistematik kelipatan ke K, tak kuningi, atau 1 dalam K. Tadi juga disampaikan sama kelompok 2, 1 in K, atau bisa disebutkan sebagai seper K. Berarti wajib hukumnya selisihnya itu adalah sebesar K. Jadi kalau ini tadi 5 ini karena ditentukan sama dewa 5. Kemudian yang selanjutnya adalah X plus K ya. X plus K berarti 10, 15, 20, 25. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, sudah benar N-nya 5, tetapi ada masalah di sini N-nya tersedianya sampai dengan 23. Berarti dari 20 sudah terambil, saya tuliskan di sini 21, 22, 23. Balik lagi karena memutari lingkaran 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita harus memilih yang selisihnya 5. Berarti dari 20, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang wajib hukumnya terambil itu adalah 2. Berarti kurang tepat ketika kita mengambil yang ke-23, 4 atau 1. Jadi yang terambil 2. Nah, itu jawaban saya. Ada diskusi di sini, mahasiswa? Oke, clear ya? Bisa dipahami? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya bukan yang ini. Boleh. Tadi kan dikatakan tadi dari slide 6 sama slide ini juga, itu kan... Mana slide 6? Slide 6 mana? Iya. Slide saya atau ini? Slide-nya Ibu. Oh iya, silakan. Nah, itu kan dari langkah-langkah sampling sistematik itu kan, kalau di sini itu kan harus tahu populasinya dulu ya Bu ya? Ya, betul. Ini berarti N besar. Ya. Sedangkan ini kan saya baca di Shiver itu di halaman 219. Oke, ini itu, tak buka kelihatan. Kelihatan PDF saya? Tidak, Bu. Oh, tidak. Saya salah berarti. Share screen. Yang mana? Shiver halaman 219. Ini toh Fernanda, yang mana? Ya. Itu kan ada contoh kan di situ. Mana dulu tunjukkan biar teman-temannya juga tahu. Yang nomor 2 itu di bawahnya ada contohnya. Mana ya? Ini sebagai contoh. Ini paragraf pertama itu loh Bu. Paragraf pertama. Paragraf pertama halaman 219. 219 itu ini ya. Ini tak. Ya. Di situ itu nggak diketahui populasinya Bu. Soalnya kan itu kasusnya kan mau meneliti yang objeknya itu pembeli di satu toko di sudut jalan gitu. Nah kita kan nggak tahu di situ pembelinya bakal ada berapa, kecuali kita emang udah ngamatin sampai tokonya tutup gitu Bu. Nah jadi kan populasinya belum diketahui. Cuma di sini langsung ambil aja N kecilnya 50. Itu boleh nggak Bu? Berarti. Ini ta. Maksudnya N kecil 50. Ya. Oh, kamu sudah baca ya. For example, using random sample kita. Ya, Fernanda ya. Jadi itu kan di situ nggak ada ukuran populasinya belum diketahui. Jadi loh, ini kan bilangnya gini ya. Oke, kita baca bersama ya. Kurang besar tak? Kita baca bersama yang ingin didiskusikan sama Fernanda. In general, systematic sampling involves random selection of one element from the first K element. Ini kan sudah benar ya, kita sudah terapkan ya. And then selection of every K element thereafter. Jadi kita ambil selection every setiap K selanjutnya. This procedure is easier to perform and usually less subject. Jadi lebih objektif ya. To interviewer error than simple random sampling. Nah, sebagai contoh berarti secara objektivitas dan juga secara prosedur ini dikatakan bahwa lebih mudah ya, less easier ya, dan memberikan hasil performansi yang baik dibandingkan yang sampel acak sederhana. For example, using simple random sampling to select atau untuk memilih sampel of N sama dengan 50 shopper on a city street corner.
Nah, would be difficult. Jadi kalau misalkan kita gunakan sampel acak sederhana untuk mendapatkan N sebanyak 50 dengan kasusnya adalah pembeli di City Street Corner. Apa itu? Tadi Pembeli di sudut jalan. pembeli di sudut jalan apa ya misalnya kita bayangkan? Pedagang kaki lima mungkin. PKL mungkin ya. Akan lebih susah. Kenapa susahnya? The interviewer would not determine which shopper to include the in sample because of size and besar would not be known. Jadi interviewer atau kita sebagai peneliti itu tidak bisa mendetermine atau menentukan shopper yang mana yang harus diambil sebagai sampel. Karena ukuran populasi atau N besarnya itu would not be known atau tidak diketahui. Until sampai all shopper has passed the corner. Jadi sampai semua kemungkinan pembeli itu telah melewati jalan tersebut. Nah, in contrast, sebaliknya interviewer could take. Nah, berarti jawabannya di sini kalau misalkan kita gunakan simple random sample itu akan kesulitan karena N besarnya tidak diketahui. Tetapi ketika menggunakan systematic sample, nah ini kan the interviewer could take, berarti disarankan ya, could take ini systematic sample, misalnya 1 dalam 20 shopper. Jadi dia punya 1 sampai 20 shopper until required sample size, karena tadi sudah ditentukan oleh peneliti 50, jadi sampai pada sample size what obtained atau sudah terpenuhi. Nah, this procedure will be easy for even inexperienced interviewer. Nah, meskipun prosedur sistematik ini akan lebih mudah meskipun sebagai peneliti yang kurang berpengalaman dalam hal tujuan ini ya, tujuan meneliti pembeli di PKL atau sebagai interviewer yang tidak tahu kondisi lapangan di jalan. Nah, tadi pertanyaan oleh si Fernanda, meskipun N-nya tidak diketahui, apa Fernanda? Kalau ini kan disarankan meskipun N tidak diketahui, berarti metode sampel acak sederhana itu akan lebih sulit karena sederhananya gini Fernanda, kita sebagai interviewer harus misalkan dalam 8 jam bekerja mencari responden untuk ditanyai yang beli di PKL tersebut. Nah, misal pembeli pertama diambil sebagai sampel, kemudian ngacak sembarang pembeli kedua, kemudian selanjutnya nggak tahu sampai berapa. Nah, sedangkan kalau sistematik kita sudah punya rule bahwa pembeli pertama ditentukan sebagai responden, selisih 20, berarti kita ngitung sampai pada pembeli ke-21 berarti kan ya, karena X plus 20, X-nya tadi 1 plus 20 berarti 21, berarti pembeli ke-21 ditentukan sebagai responden sampai pada ke-50. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, tadi yang ditanyakan apa? N-nya gak diketahui, Iya, N besarnya kan ini nggak diketahui. Cuman di PPT tadi kan ada langkah yang mana harus ngurutin itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi ini sama-sama tidak diketahui, itu ternyata akan lebih mudah. Jadi kalau ini komparasinya adalah ketika N besarnya sama-sama tidak diketahui, akan kita memberikan kemudahan, ini tadi isi ya, atau tidak ada kesulitan ketika menggunakan sistematik dibandingkan simple random sampling. Tetapi di PowerPoint saya itu wajib ada N. N ini adalah sebagai penentu K, karena K itu diambil dari N besar dibagi dengan N kecil. Nah, itu bagaimana? Ngono kan ya pertanyaannya, Fernanda ya. Nah, itu kita bisa menggunakan informasi sebelumnya. Jadi misalkan ya, atau secara spesifik untuk kasus tadi bisa ditanyakan aja ke PKL itu tadi, Pak, dalam 1 hari itu berapa total pembelinya. Nah, si PKL kan karena pengalaman akan bisa memberikan informasi, oh dalam sehari pembeli saya itu sampai paling mas 100 orang. Nah, informasi dari PKL itu yang kita gunakan sebagai pendekatan mendapatkan N besar, sehingga kita bisa menentukan K sama dengan 100 dibagi tadi berapa? 50. Kan N kecilnya 50 ya. Ya benar ya? Nah, berarti 100 dibagi 50 sama dengan, nah berarti setiap selisih 2 itu diambil sebagai sampel. Kayak gitu Fernanda jawaban saya.
Oke, Fernanda, ada diskusi lagi? Sudah, Bu. Oke ya, berarti sudah oke. Thank you, Fernanda. Saya suka kalau ada pertanyaan. Karena saya juga belajar juga kan ya ini. Berarti Fernanda sudah baca sebelumnya. Oke, berarti kita lanjutkan. Ini sampai jam berapa ya? Jam 10 ya? Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi saya ada distraction. Ya, ini berarti udah clear. Nah, ada lagi menurut Meadow 1953, prosedur pengambilan sampel menggunakan sistematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih secara acak satu sampel pada kelipatan K pertama. Jadi sama berarti konsepnya. Kemudian nilai K biasanya ditentukan dari N per N besar per N, sama berarti ya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan sampel pertama, nah ini dibagi menjadi dua, yaitu K ganjil dan K genap. Maka untuk sampel pertama ketika K-nya itu adalah ganjil, misalkan tadi 25 ya, tadi K-nya berapa? Loh, kok hilang ya oret-oretan saya ya? Ya udah, itu dihitung lagi ya, berarti ya N besarnya 23 dibagi dengan 5. Berarti ini Wiranti, berapa Wiranti? 23 dibagi 5. 23 dibagi 5 berapa? Enggak, cuma ngitung 23 bagi 5 berapa. Nah, berarti dia tidak bulat ya. Nah, kalau misalkan ganjil, maka sampel pertama adalah K. Berarti K-nya berapa ya? Atau tadi contohnya kalau ini berarti genap ya, 100 bagi 52. Ini contohnya yang tadi Fernanda, tadi contohnya Made itu tadi mana ya? Nah, atau misalkan ya, sampel pertama itu tadi 5 ya tadi ya sampelnya Made. Saya lupa dari mana 5 tadi. 5 ditambah dengan 1 berarti 6 dibagi 2. Nah, berarti untuk yang K-nya ganjil, maka sampel pertama itu adalah 3. Karena 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3. Nah, kalau K-nya genap, misalkan tadi 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi dimulai dari 1. Nah, ini ngomongin tentang memulai atau sampel pertama yang diambil. Atau 2 ditambah 2. Kalau 2 tadi adalah yang K genap yang tadi penentuan dari PKL tadi. 4 dibagi 2 adalah 2 ya. Berarti bisa dimulai dari 1 atau 2. Kalau atau berarti pilihan ya, bukan
konjungsi dan. Jadi pilihannya bisa 1 atau 2, dimulai dari 1 atau 2. Oke, secara umum, N bukan kelipatan dari K. Oleh karena itu, nah kenapa N bukan kelipatan dari K? Karena belum tentu ada yang tadi merupakan siklik ya. Nah, tadi N bukan kelipatan dari K. Kalau misalkan kelipatan dari K, K-nya tadi kan 5 ya, 5 dikalikan dengan 5, 25. Nah ini N tidak memenuhi karena N-nya 23. Karena kalau misalkan 5 kali 5 adalah 25. Berarti bukan kelipatan. Oke ya, terbukti ya. N bukan kelipatan dari K. Oleh karena itu, metode sampling sistematik mungkin menghasilkan ukuran sampel yang berbeda. Kondisi ini akan menimbulkan adanya disturb atau gangguan. Namun demikian, kondisi tidak berarti jika N lebih besar daripada 50. Jadi ketika N-nya itu lebih besar daripada 50, maka akan tidak ada gangguan atau disturbnya akan tidak berarti. Kenapa? Contohnya yang real tadi. Kalau misalkan N-nya 23 tadi, ketika penentuan N-nya 5, maka ada yang harus diperhatikan. Kalau misalkan teman-teman kurang memperhatikan, maka misal di lapangan ya kan, kalian sebagai konseptor untuk penentu sampel mana yang diambil. Ternyata di lapangan surveyornya bingung loh, rumah ke-25 enggak ada. Nah nanti bagaimana? Nah itu sebenarnya harus sudah dipikirkan oleh seorang konseptor sampling. Nah nanti seperti apa? Oke, Pak sudah bosan? Jadi, nah ini gambaran disturbannya atau gangguannya. Misal N sama dengan 23, K-nya 5, maka yang mungkin adalah seperti ini. Jadi yang kelompok 1 misal atau pilihan yang pertama yang terambil sebagai sampel adalah 1, 6, 11, 16, 21. Nah, terpenuhi ini ada 5. Yang kedua dan ketiga juga demikian. Nah, terpenuhi dengan selisihnya adalah sama-sama 5. Ini juga selisih 5, ini selisih 5, selisih 5 dan seterusnya. Tetapi untuk yang kemungkinan keempat dan kelima itu ternyata hanya terambil 4. Nah, itu harus dipikirkan oleh konseptor sampling. Nah, jadi ini nanti tadi ya memutar lingkaran berulang berapa. Definisi lain sampel sistematis adalah SRS atau sampel acak sederhana dari satu unit kelompok atau klaster dari sebuah populasi dengan K unit kelompok. Jadi dia merupakan perulangan dari kelompoknya adalah K. Nah, kelompoknya itu adalah K. Jadi sederhananya dari 1 sampai dengan K kelipatan. Nah, kita dapatkan kelompok 1. Nah, kita punya parameter Y bar 1. Kelompok 2, nah itu kita punya Y bar 2. Kelompok I, kita punya Y bar I. Sampai dengan kelompok ke K, kita punya Y bar K. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada tipe-tipe populasi. Yang pertama ada random population atau populasi acak, yaitu populasi yang elemen populasinya dalam keadaan acak. Yang kedua adalah order population atau populasi bertingkat, yaitu apabila elemen dalam populasi tersusun menurut besar kecilnya suatu fenomena. Nah, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu adalah yang dikatakan sebagai bertingkat. Nah, misalkan contohnya adalah apa ya? Dari jabatan staf, kemudian ada kasubag, ada kabag, dan seterusnya sampai dengan kementerian dan seterusnya. Kemudian ada yang periodic population. Periodic population itu adalah apabila elemen populasi mempunyai variasi yang siklik atau cyclical variation. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sangat berpengaruh pada saat kita menentukan ketika kita menggunakan sampel sistematik. Nah, misalkan ya, kalau ini bertingkat berarti kita tentukan yang pertama 2 terambil sebagai sampel. Nah, misalkan berarti selisihnya 2 adalah 4. Nah, 4, 6, 8. Nah, ini akan berpengaruh karena di tahap pertama atau di urutan pertama yang terambil hanya 1. Di order kedua yang terambil 2. Order pertama 1. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan.
Yang kedua adalah ketika siklik. Nah, siklik misalkan 3. Nah, yang dipilih 3 terus. Nah, itu apakah nanti akan representatif atau tidak? Nah, itu nanti ada caranya. Ya. Nah, kalau yang kita ketemunya itu linear sistematik. Nah, kalau linear sistematik berarti yang bukan siklik ya. Nah, atau yang populasinya bertingkat. Nah, maka langkah pertama adalah kita urutkan elemen pada sampling frame 1 sampai N, kemudian kita dapatkan K. Yang ketiga adalah pilih acak dari tabel bilangan acak. Nah, ini jadi sama prosedurnya. Nah, langkah selanjutnya adalah R1 plus K sampai dengan ini. Nah, contohnya N sama dengan 25. Kemudian N kecilnya adalah 7. Maka K sama dengan 25 per 7. Nah, kira-kira adalah 4. Karena 7 kali 4, atau 7 kalau 7 kali 3 kan 21, berarti tidak tercover. Berarti kita ambil yang atasnya, 7 kali 4, 28. Nah, ini 25 masih tercover atau bisa terambil sebagai sampel. Maka yang terpilih adalah 1, 5, 9, sampai 24. Oke, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti secara linear sudah betul terambil sebagai sampel dan sesuai dengan K-nya. Nah, ketika kita memenuhi yang circular sistematik, maka caranya sama, urutkan elemen, dapatkan K, ambil bilangan pertama. Nah, contoh berikutnya adalah R2, R1 plus K dan seterusnya. Bila, nah ini ada kondisi yang if else ya. Apabila Rn lebih besar daripada N, maka contoh yang dipilih, nomor urut tersebut dikurangi dengan N. Contohnya, ini ya, dengan kasus yang sama, kalau tadi linear kita dapatkan 7 sampai dengan 24 sesuai dengan besar N-nya. Nah, kalau ini berarti, misalkan angka pertama 5, kemudian harus selisihnya 4, benar ya, 9, 13, 17, 24. Nah, kalau 24 ditambah dengan 4, 28. Nah, 28 tidak ada. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih dapat 5. Sedangkan kita butuhnya adalah 7. Maka caranya adalah 3 karena dia adalah 28 dikurangi dengan 3. Berarti N 28 ini kan harusnya yang diambil ya, karena 24 tambah 4, 28 dikurangi dengan N besar. Ini kan nomor urut tersebut dikurangi N, jadi dikurangi 25. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya 28 ditambah 4. Sinta, berapa Sinta 28 tambah 4? Oke, 32 dikurangi berapa? Berarti hasilnya 7. Nah, berarti 7 yang terambil. Atau berarti metodenya ada banyak ya teman-teman. Ada yang tadi Medo, ada Lahiri, kemudian ada linear, ada circular. Nah, ini adalah caranya. Kalau tadi yang apa? Yang dia mana ya? Nah, memutari lingkaran ini adalah Lahiri. Kalau Lahiri memutari lingkaran. Jadi kita urutkan kembali 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau yang circular, nah ini berarti kita pakai urut dikurangi dengan N besar. Nah, ini untuk yang penduga, ada penduga rata-rata, total, proporsi, kemudian ini contoh soalnya. Contoh soalnya sebenarnya nanti kita tunggu dari kelompok 2 ya, tambahannya ya, kelompok 2. Oke. Atau kalau misalkan kalian kurius atau penasaran, nanti bisa dicek di buku Mendenhall. Oke, jadi untuk hari ini tidak ada post-test. Nah, alhamdulillah, atau kepengen post-test? Mau Dini? Mau Dini? Mau post-test atau tidak ada? Oke, pray dulu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di di presensi. Terima kasih untuk diskusinya, sangat menyenangkan. Ini juga sudah saya record. Mungkin kalau misalkan ada yang butuh bisa saya upload di YouTube. Sekian untuk hari ini, kita jumpa lagi jam 10.10 ya.
Saya lupa seberapa ya untuk kelas selanjutnya. 10.15 ya, teknik optimasi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.